Selamat siang, jumpa lagi. Ya, kita jumpa lagi. Setelah kemarin malam saya sempat sharing, walaupun sebentar ya, kemarin malam. Nah, mungkin dari Bos Anton nemenin sharing cukup lama. Ya, cukup lama. Siang ini mungkin bisa review dulu, Bos Anton. Nah, versinya Bos Anton, kondisi market siang ini tuh seperti apa? Sama kemarin update apa aja? Kebetulan kemarin saya cuman bahas di XAU USD. Cuman kalau lihat pergerakan pagi ini ya, pergerakan harganya masih sesuai dengan analisa ya. Masih sesuai dengan analisa. Ternyata ada kenaikan harga untuk saat ini. Ada kenaikan harga. Terus terakhir saya lihat harga tertahan untuk lanjut naik. Cuman belum update lagi nih. Belum update lagi. Mungkin setengah jam terakhir saya belum update. Setengah jam sampai 1 jam terakhir lah, saya belum update lagi. Kita lihat bareng aja, kita update bareng aja siang ini. Nanti kalau ada peluang ya seperti biasa kita eksekusi bareng ya. Selamat siang teman-teman. Siang, halo, selamat siang. Oke, mungkin opening saya seperti itu teman-teman. Kita nggak usah lama-lama yang siang ini. eh Langsung to the point ya. Dari teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharekan langsung disampaikan aja nggak masalah ya. Biar sempet sempet kebahas lah satu satu jam ini. Oke, mungkin monggo Bos Anton dulu mau review. Siap, Bos Ade. Saya akan langsung masuk ke market ya, teman-teman ya. Saya akan review dulu. Jadi tadi malam, mungkin saya akan mulai dari ini, dari gold ya. Ini yang terakhir semalam kita bahas sebelum kita tutup Zoom meetingnya tadi malam. Nah, yang bisa saya sampaikan begini. Mungkin pakai yang ini. Nah, ini ada historinya ya. Ini belum saya apa-apain. Ini coret-coret tadi malam, masih persis sama seperti ini. Nah, ini yang kalau teman-teman perhatikan, yang ikut live thread semalam dari awal, Bos Ade sempat sharing segala macam, sempat ketinggalan momen di sini dan kita berdua, maksudnya saya dan Bos Ade itu ada pembahasan, paling kalau turun sampai trend line, setelah itu ada potensi mantul, dan ternyata benar. Ya, ini saya akan perdetail di H1, nah, supaya kelihatan lebih jelas ya chartnya. Teman-teman bisa perhatikan begitu tadi malam meskipun kita apa namanya TP-nya tipis-tipis ya karena memang memanfaatkan momentum turunnya, kemudian juga trading plan-nya itu ternyata setelah dibuat oleh Bos Ade jarak SL-nya itu cukup cukup jauh, tapi sebenarnya harga itu memang mampu turun sampai ke support trend lainnya. Nah, semalam ketika kita bahas di market sebenarnya ada mulai tanda-tanda ini. Nah, dia mulai breakout kecil seperti ini. Tetapi saya sampaikan ke teman-teman, saya tidak akan terburu-buru untuk ambil peluang sell. Mengingat batasan resiko kalau kita lihat di sini ya, yang tanda merah ini cukup jauh jaraknya sampai 2.200 poin lebih. Nah, alangkah baiknya kita menunggu dulu untuk harga itu naik, ya, kemudian mulai ada tanda-tanda tertahan, baru kita entry. Makanya ini ada dua trading plan di sini. Belum saya hapus sama sekali. Masih sama persis. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa mendapatkan level harga yang lebih bagus dengan jarak SL yang lebih pendek, dengan target yang juga lebih jauh. Karena memang eh, kalau teman-teman perhatikan, saya tadi sudah sempat update di grup juga ada yang bertanya di time frame daily ini memang masih ada potensi untuk gold itu lanjut turun kalau kita menilai atau melihat pergerakan seperti ini. Ini ada pola rising wedge yang mana kalau dia breakout dari support trend line-nya, ya dia akan bisa turun sampai area warna abu-abu ini atau terjauh sampai sini. Ini menurut saya ya versi analisanya seperti ini. Ya kalau mau entry breakout di sini bisa, tapi SL yang paling ideal sebetulnya di atas ini. Nah, pertanyaannya, apakah siap dengan jarak SL hingga 6.000 poin seperti itu? Saya kira tidak masing-masing dari kita itu siap untuk jarak SL yang segitu lebar. Makanya semalam ya sudah,
wait and see dulu. Dan ternyata ya kita update pergerakan per hari ini atau pagi tadi, pergerakan harganya malah naik kayak gini. Naiknya melebihi ekspektasi saya ternyata. Ya, dia naiknya cukup tinggi, ya, baru mulai ada tanda-tanda tertahan seperti ini. Ini di time frame H1 ya atau 1 jam. Sehingga saya akan hapus karena ini sudah tidak relevan lagi. Ini pun saya akan hapus dulu ya supaya kita fokus terhadap pergerakan saat ini. Yang saya lihat sekarang gimana? Yang saya lihat sekarang ini gold mulai ada tanda-tanda penurunan di time frame H1. Sederhana saja. Swing high yang lebih rendah terbentuk. Swing low yang lebih rendah pun juga terbentuk. Ya, jadi ini masih ada kemungkinan untuk gold itu menuju setidaknya ke support trendline-nya lagi. Ya, sebelum nanti kalau emang dia kuat turun ya akan ada kemungkinan breakout dan lanjut ke bawah. Nah, menyikapi analisa seperti ini, kita bisa buat analisa dulu ya. Kalaupun mau kita manfaatkan untuk ambil peluang sell, ya trading plan-nya akan menjadi seperti ini. Ya, stop loss-nya kita tempatkan, kita kasih toleransi sedikit di atas swing high terakhirnya. Dengan target TP itu 1:1, ini oke. Atau kita bisa nanti take profit-nya manual ketika harga sudah menyentuh support trend line-nya ini. Ya, seperti itu. Atau bisa memanfaatkan juga 618. Ya, kita tinggal ukur aja. Kalau 618 itu kira-kira di mana harganya? Antisipasinya di mana? Nah, ternyata di sini. Nah, ini area-area masuk ke area support lagi ya kalau begitu ya. Nah, kenapa area support ya ini? Dia ada support, support, ya, sempat ada breakout kayak gini, nyentuh nyentuh trend line. Nah, 618-nya lagi-lagi ke sini. Jadi, kotak abu-abu ini bisa berperan sebagai area support yang cukup kuat atau yang cukup baik. Ya, sekalipun memang di sini sudah sempat ditembus ya, cukup dalam, kemudian mantul ke atas lagi. Nah, ini analisa saya teman-teman, tinggal ya ini saya tanya teman-teman dan juga Bu Sadi tentunya. Yang pertama Bu Sadi dulu mungkin terhadap analisa saya ini secara teknikal ada tanggapankah atau yang kedua nanti ke teman-teman apakah mau kita ambil atau enggak peluangnya. Mungkin seperti dulu Bu Sadi mengawali. Kalau untuk pair yang lain kita nggak ada posisi juga karena semalam sudah screening, posisinya masih belum cukup bagus untuk ambil peluang. Seperti itu Bu Sadi. Oke, mantap, mantap jiwa. eh saya setuju untuk sell ya teman-teman ya. Saya setuju untuk sell, cuman mungkin trading plan-nya yang sedikit berbeda. Ini tadi berapa poin ya, Bos Anton ya? 1.000 poin Bu SL, Sadi. SL-nya 1000 poin ya? 1000, Sini sini. iya 1045 betul. Kalau ke sini, Oke, lebih pendek lagi berarti ya. coba-coba dulu 800 poin ya. Iya, 800 poin. Karena sebenarnya saya itu lihat lihat ini teman-teman. Lihat kondisi ini ya. Hmm. Lihat kondisi ini sempet ke breakout. Kalau lihat kalau lihat kondisi ini sih ada informasi atau kita bisa bisa saya setuju dengan trading plan ini karena bisa dilihat harga ini sebenarnya masih kuat turun. Kita kalau bicara batasan risiko yang bagus ya acuannya di sini. Saya setuju. Tapi ini menjadi jarak yang cukup jauh ya, jarak yang cukup jauh. Sehingga dari saya mungkin akan mempertimbangkan pakai yang ini juga. Jadi Oke. fokusnya itu nyari nyari apa? eh Ya bisa dibilang peluang scalping lah. Ya bisa dibilang peluang scalping. Hmm. Gini Jadi ya Bu Sadi ya berarti ya. ya jadi 500 poin ya. Iya, betul. 450 hingga 500 poin. Nggak sampai lah harusnya lah. Ini kan anu ini. Ini kan harga runningnya naik nih. Ya, ya, benar. Bisa lebih pendek. Nah,
300. Hmm. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, Gimana halo, nih? selamat siang. Hmm, 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 hmm. Bikin galau ini. Coba, kalau di H4 gimana Mas Anton H4? Seperti ini, Bos Ade. Iya, sebenarnya kalau kalau lihat di H4 ini ya SL-nya bagusnya pakai yang ini. Cuman jaraknya jadi cukup jauh. Ini pas pas tertahan di masuk area 50618 Iya, juga sebenarnya. 50618, Bos Ade. Benar, 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 benar. 50618 terus ini bisa jadi awal mula swing high yang baru. Ya ini sih teman-teman kalau mau coba ke time frame kecil lagi Mas Anton. M30 gitu coba. Ya ini mungkin kalau dari saya juga mungkin 11-12 ya. Pakai yang ini sekalian aja. Cuman jaraknya Yang jadi kanan ini berarti ya. ya yang kanan ini jaraknya jadi berapa ini? Kalau ini Kalau dengan resiko harga sekarang uh-uh, 700 poin. ya masih oke lah kalau teman-teman mau eksekusi. Saya akan entry, Bos Ade. Teman-teman yang lain yang mau ikut silahkan. Boleh, saya juga ambil posisi dulu. Sudah ambil bosku. Udah ambil ya. Nah, Oh, sudah ambil. Entry sale ya, Pak? Iya, entry entry sell, sale. entry Jadi sell. berarti yang kini saya hapus, Bos Ade ya, biar kita sepakat dulu. Kita pakai trading plan yang sebelah kanan berarti ya. Waduh, sudah turun langsung harganya nih. Iya dong. Ini kalau ini sih sebenarnya kuat turun. Cuman tadi loh trading plan-nya yang harus benar-benar dipertimbangkan resikonya, dilihat target profitnya bagusnya di mana gitu ya. Itu yang perlu di teman-teman perhatikan lah. Karena kita trader bukan gambler. Nah, gambler itu cukup lihat ini potensi naik atau turun. Udah, nggak ngitung money management, nggak ngitung resiko. Ya ibaratnya ya hidupnya dipertaruhkan di satu kesempatan aja antara beneran turun atau ternyata lanjut naik kan gitu. Jadinya TPSL-nya di mana ya, bosku ya? Oke, saya bantu tulis dulu. Boleh trading TPSL plan-nya ya. di share Bos Anton Oh ya, siap-siap. kalian. Ya melihat kondisi ini harusnya masih kuat turun ini. Masih oke lah. Dan ini sebenarnya kalau teman-teman eh ada save trading plan yang kita buat kemarin malam, ini persis banget ya. Kenapa kemarin saya bilang di sini jangan terburu-buru sell dulu karena udah masuk area support. Ada kemungkinan dia naik dulu baru turun lagi. Kalaupun mau nge-sell kemarin di sini ya jatuhnya jadi swing trade SL-nya di sini. Agar menghindari ketika dia naik dulu kena stop loss ya. Menghindari itu. Dan ini cantik banget nih, dia naik ya naiknya targetnya ke area Fibo, dia mulai bentuk swing high yang baru lagi. Ini dengan kondisi sekarang ini nih, ini terlihat mulai balik turun lagi. Nah, ini dari pembahasan awal kita harusnya udah mulai running profit. Saya udah running profit ya. Saya udah mulai running profit. Sama, Sama ya. Nah, sama-sama. TPS Teman-teman juga sebenarnya harusnya sama ini. iya sebenarnya TPSL-nya ngikut yang teman-teman lihat di sini bisa ini. SL-nya kan atau SL-nya high high harga high yang hari ini itu loh di 334419. Ya, acuannya itu 3344 poin ya dibuat poin 50 oke lah Bos Anton. 3344 poin 50. Oke.
Sedang saya Gi- prepare Gimana gambarnya itu untuk saya maksudnya rilis Bos angka Adi. angka keramat itu? Angka Gini keramat bos, tek, tapi tek pro ya gimana gimana? 3344 itu risknya karena kalau ditarik ke Mm-mm, belakang ya sampai tanggal 11 mm-mm, Juli itu mesti nyentuh 344 turun, 344 turun, impuls naik, set, terus retest turun lagi kan, eh, apa ada false break ini kan, naik lagi, false break lagi naik lagi. Nah, yang tanggal 16 ini kan juga kan 344 yang selalu disentuh gitu loh bos ya. Makanya eh, karena 344 ini angka keramat bagiku ya RBS atau SBR gitu loh bos ya. Sebenarnya hmm, selalu divisit gitu loh untuk retest-retestan gitu loh bos ya. Yang semalam kan sama tuh 344 itu langsung dia ke bawah, ke week week yang tanggal 11 kan dia naik lagi kan sampai 344 turun lagi lah kebetulan, Vibo H4-nya kan di antara itu gitu loh. hmm. Makanya bagiku 344 ini angka keramat untuk sekarang ya. Oke oke. Coba dilihat ke belakang Bos Anton tapi buat trading plan-nya dulu aja, di-share ke teman-teman dulu aja. Ini saya udah running profit 300 poin. Turun ya. Happy cuan lagi teman-teman siang ini. Ya, lumayan. Kita scalping ceria aja ini. Oh, sudah ya, sudah ya. Di grup sekalian udah ya, Bos Anton ya. Di grup sedang saya prepare Bos Adi. Saya lagi tulis Tapi ininya, SL-nya kok redaksinya, jadi apa tiga tiga tulisan. empat enam. Lah mau pakai yang mana ini? Bentar, bentar, bentar. Oh iya iya iya, sorry sorry. Ini tadi ketambahan toleransi yang punya saya. Saya Ya, ganti dulu. Saya kejauhan lah. bikin. Toleransinya terlalu Iya. jauh menurut saya. Jadi jadi T- toleransi 200 poin itu terlalu jauh lah. Kasih 50 TP-nya sampai jadinya di 100 mana poin. bosku? Tunggu. TP-nya kalau saya belum berkomentar TP ya. Saya baru lihat ini kuat turun. Kalau mau acuan TP dari saya 1:1 dulu. Itu jadi target. Ya, kalau dari entry tadi ke stop loss kurang lebih 700 poin, targetnya bisa taruh 700 poin dulu. Ya, 700 poin berarti kurang lebih di harga ini 3329. 3329 itu 3327 ya, lebih atas lebih bawah ya targetnya. Kenapa di situ Bos Anton? Kenapa TP-nya di Yang mana? 3327, 3324 itu yang digambar, yang Oh digambar. ini. 1:1-nya di situ Bos Adi. Nah ini. 3329, 332729 itu adalah 1:1. Tergantung ini ya, harga entry-nya teman-teman. 200 Kalau poin entry-nya jauh lah. sesuai. Jangan 3327, 3329 udah beda harga lah. Ya, ya, ya. Sa, Ini saat tergantung ini ya. Teman-teman dapat harganya di harga berapa? Kalau tadi 700 poin ya ini 3329 ini 700 poinnya. Kalau entry-nya di 3337,18. Nah, hmm, ini dengan acuan stop loss yang sama di 3344,19. Terus kemudian yang 33. garis yang bawahnya yang kedua itu adalah kita memanfaatkan ini ya. Nah, ini. Jadi sampai sini. Nah, ini. Jadi kita memanfaatkan di time frame H4-nya kalau kita menilai bahwa ini berpotensi menjadi satu swing high yang baru yang lebih rendah di sini di H4, ya ada kemungkinan dia turun ke sini. Nah, itu untuk TP2-nya seperti itu Bu Sadi. Nah, cuman kita pakai acuan yang kiri dulu aja, yang 3329 ya. Kalau TP berikutnya tadi di Vibo ya berarti ya. Iya, benar di Fibo. Nah, ini.
Kalau diukurnya dari sini ke sini. Ya ini 3330 29 ini area TP1, TP2-nya mungkin di 3325 mungkin ya. Oke, 24, oke sih. sekian hingga Saya 25. saya setuju, saya setuju. Tapi ini ya target pertamanya ya, karena tujuannya memang untuk day trade, untuk jangka pendek. Jadi target terdekatnya ini bisa jadikan acuan, entah teman-teman mau take profit di area ini atau pasang SL plus. Ya, secara struktur harga sih dengan kondisi saat ini masih kuat turun ini. Nih, semoga masih lanjut turun paling nggak sampai ke sini 3330. 3330 ya 3330 lah. Nih, area-area ini. Oke sih, oke. Saya setuju dengan trading plan-nya Bos Anton ini. Oke, kita next. Atau ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Berarti TP-nya 3330 ya? Antara 3330 sama 3329. TP-nya kalau saya pakai 3329 ya. Kalau saya pakai 3329. Ya di range 3329 sampai 3320 itu bisa digunakan sebagai acuan TP sih. Masih oke. Oke, siap bosku. Makasih. Jadi siap sama-sama. Jadi 3329 itu kalau di tempat saya kebetulan itu satu banding satunya ya satu banding satunya dari setup yang peluang yang saya ambil ya di situ. Dan kalau teman-teman ukur itu seperti yang di gambar Bos Anton, mengukur Fibonacci dari sini ke sini ya. Melihat ini loh. Dia melihat kayak gini pergerakan harganya. Nah, ini kan harga kuat turun ya. Tanda kalau harga kuat turun di sini nih. Yang ini. Kondisi terkininya kan yang ini. Ini, dia naik kecil terus turun gini kan. Nih naik terus turun. Nah, ini bisa diukur Fibonacci dari poin ini ke poin ini. Ya, dari bawah sini ke atas sini. Kalau kita ukur Fibonacci, maka penurunannya ya, penerusannya itu sampai ke ini. 161,8. Nah, 161,8-nya itu di harga 3330 ya. Kalau di sini 3330. Ya, 3330. 3330 sampai 3329 ini bisa jadi target. Itu sih. Jadi dapat dari Fibo, teman. Oke, Ada yang mungkin bertanya, Bos Ade, apakah bisa gimana? entry sekarang? Kalau yang baru bergabung, teman-teman yang baru aja join untuk entry sekarang ini, ya sebenarnya sudah cukup ketinggalan ya, Bos Ade ya. Ini sudah running sekitar 300 hingga 400 poin ini. Ya, anu aja sih. Kalau saya ya, saya ditanya gitu, saya balikin kan. Coba teman-teman yang mikir, yang maksudnya gini, kan teman-teman yang mau trading nih, balance-nya kan balance teman-teman, resikonya resiko teman-teman, bukan resiko saya, bukan balance saya nih. Kalau tanya baru mau entry sekarang, ya coba tolong dibuatkan trading plan-nya Bos Anton. Yang ini aja yang kita rubah atau Kalau kalau dibuat menurut sampingnya. saya bosku ya, tergantung benar benar kita di kesiapan balance-nya. Karena kalau entry sekarang resiko SL-nya lebih tinggi daripada TP-nya. Seperti itu sih Nah, bos. nah itu poinnya di situ. Makanya saya lebih lebih seneng coba menjelaskan daripada saya yang jawab. Ya saya yang jawab senengan saya. Kalau saya lagi ada akun-akun kecil nih, saya sisain balance profitnya, balance-nya saya sisain untuk akun-akun kecil ya, saya ambil-ambil aja. Tapi kan trading plan-nya jadi nggak bagus. Kalau benar-benar mau dinilai, kita mau ambil, kita mau manage ini itu jadi peluang yang nggak bagus. Kalau kita bicara peluang ada nggak? Peluangnya ada. Kalau kita bicara peluang ada. Sama halnya kemarin lah. Kemarin kalau ditanya ada peluang sell nggak? Ada. Tapi setelah saya nilai lebih lanjut, oh ternyata SL-nya jauh nih jaraknya. Saya nggak siap resikonya. Makanya kemarin malam ya live trade bentar, saya cut profit.
Karena saya langsung sadari ini nggak sesuai dengan apa money management saya, atau jarak stop lossnya terlalu jauh, ya udah saya nggak ambil. Sama halnya kayak gini nih, berarti kan teman-teman kayak mengeksekusi trading plan ini, potensi profitnya lebih kecil daripada resiko yang bisa terjadi. Sementara kalau teman-teman seandainya pakai stop loss yang lebih pendek ya, berarti kan ibaratnya kayak buat trading plan baru, trading plan lainnya. Nah, ini udah beda cerita lagi gitu loh. Ya, bisa aja, walaupun mungkin tidak kita harapkan ya, tapi kan bisa aja kena SL dulu baru TP misalkan. Kalau penempatan stop loss-nya terlalu pendek. Ya, jadi kalau tanya baru mau masuk sekarang ya, coba teman-teman yang mempertimbangkan, yang baru mau entry itu loh, yang coba dipikirkan dulu gimana. Ya kalau telat sih wait and see dulu juga nggak masalah, pelajari dulu. Mungkin baru pertama ikut live trade ya, live trade seperti apa. Terkait ngambil peluang, kemarin siang ngambil peluang, kemarin malam ngambil peluang di XAU juga ya. Siang ini ngambil Iya. peluang ya. Kita tujuannya live trade kan seperti itu. Sharing, lebih banyak sharing ya. Kalau memang ada peluang kita ambil bareng, kita bahas bareng, kita eksekusi bareng. Nggak cuman poinnya melulu soal apa buy sell buy sell terus. Keruh, otak kita itu keruh, dipenuhi buy dan sell gitu. Padahal trading itu nggak cuman soal buy dan sell. Ya, mata kanan buy, mata kiri sell gitu. Kedip yang mana duluan itu yang dieksekusi gitu. Kalau kedip mata kanannya kedip duluan berarti nge-buy. Jangan sampai seperti itulah, jangan sampai seperti itu. Nah, ya habis sholat Jumat jangan dipaksakan. Pelajari dulu, oh bisa trading plan seperti ini, pertimbangannya apa gitu ya. Oke, mungkin bisa next pair lah. Ini udah tinggal tinggal pantau, udah running profit ini. Ya, semoga semoga sampai tujuan, teman-teman. Oke, kita lanjut dan thank you nih Bos Yahya ya yang sudah kasih insight juga. Jadi di market itu 24 jam. Saya sepakat dan peluang itu selalu ada. Oke ya, jadi teman-teman yang baru masuk, baru selesai menunaikan ibadah sholat Jumat, yang gold ini skip dulu aja, nantikan peluang berikutnya. Dan sekarang saya akan geser dulu ke next request. Ada yang request di GBP USD. Nah, kita akan coba ini ya, bahas GBP USD dulu. Saya akan mulai seperti biasa dari time frame daily. Jadi kita akan update dulu pergerakannya. Ini coret-coret semalam, teman-teman. Jadi semalam kita sudah bahas juga. Dia sudah breakout dari support trendline-nya ini. Jadi ini ada support trendline seperti ini, dia breakout. Nah, memang yang sekarang menjadi acuan saya adalah swing low yang ini. Nah, ini menjadi swing low di harga 133.703. Yang mana kalau sampai level ini ditembus, maka struktur marketnya ini bisa jadi akan menunjukkan tanda-tanda pergantian tren. Nah, kalau dia ditembus kayak gini, berarti kan swing low yang nanti terbentuk akan menjadi lebih rendah. Tapi pada faktanya kalau kita melihat pergerakan saat ini ya, ya dia masih tertahan. Ada kemungkinan dia retrace dulu, ya bisa jadi support yang sebelumnya cukup kuat ini menjadi resisten yang cukup kuat juga. Baru setelah itu harga akan kembali turun. Nah, seperti itu yang saya lihat di time frame di satu untuk GBP USD. Sekarang kita akan coba detailkan pergerakannya di time frame lebih kecil. Nah, di H4 ini pergerakannya masih cukup cukup ini ya, cukup sideways ya, meskipun cenderung ada penguatan atau kenaikan, tapi sebetulnya masih di situ-situ aja. Nah, dia sempat ada anomali ya, ini satu nih, anomali kayak gini. Tapi dia masih di range sini-sini aja. Sehingga saya tidak memutuskan untuk eh, melihat adanya peluang buy atau sell. Jadi nggak ada keputusan untuk saat ini ya. Jadi yang saya lihat untuk GBP USD ini masih masih apa namanya wait and see dulu ya. Eh, di H4 seperti itu, kemudian saya akan coba cek dulu di H1 barangkali ada peluang scalping atau intraday yang jangka pendek ya. Kalau di H1 ya di H1 ini kondisinya lebih jelas lagi ya.
dan masih sama. Nah, ini kalau saya coba buatkan swing high swing low-nya itu yang saya lihat seperti ini. Nah, ini kan tidak ada kejelasan ya struktur market. Kalaupun dia naik untuk koreksi, yang bagus atau yang cantik itu ya tetap membentuk suatu ini gerakan ya, gerakan koreksi. Biasanya 3 gerakan, sehingga akan membentuk suatu pola entah itu rising wedge atau bullish flag atau bullish pennant dan bearish pennant dan seterusnya. Ya, tapi yang sekarang dilihat di sini adalah ini kondisi yang trennya tuh lagi nggak menentu. Itu saja sih mungkin untuk dari saya untuk GBP USD. Jadi singkat saja, ini masih wait and see. Nah, Bos Ade monggo melihat something kah? Ada tambahan atau sama nih? Melihat saya di sini melihat something ini. Saya melihat ada candlestick yang bergerak turun. Melihat something. Kalau ke H4 coba Mas Santo. Sebenarnya karena kemarin ada lonjakan harga ya, ada anomali Iya, betul. sesaat ini yang untuk saya pribadi ya ini jadi pertimbangan juga. Ya, dia mau anomali gimana ya tetap itu adalah harga yang bergerak, harga yang tercatat di market, harga yang perlu dipertimbangkan naik turunnya. Nah, ini loh. Ya, mungkin tadi udah dibahas juga. Hmm, kalau ke M30 kalau di normal chart bisa nggak? Biar candlenya, nah paling nggak kelihatan. Oke, oke, cukup, thank you. Em, nggak dulu sih saya, nggak dulu. Mungkin bisa dibilang sedikit telat entry kalau ini. Ya, kecuali mau mau ambil resiko gini, SL di sini. Diambil peluang sell dengan resiko di situ. Cuman TP-nya kan jadi mau di mana kan? Jadi tanda Iya, tanya juga. Ini ya benar-benar. ini jadi area strong support. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Target terdekat ya cuman di situ. Jadi nggak bagus trading plan-nya. Skip dulu lah ini. Kalau saya skip dulu sih teman-teman. Cenderung sideways juga ya. Di kondisi ini dia Betul, Bos cenderung Ade. sideways. Jadi nggak dulu. Cuman saya melihat ini masih kondisinya masih dalam kondisi downtrend sih. Ya baik baik pergerakan pendeknya maupun tren secara mingguan lah. Beberapa minggu terakhir ini masih strong downtrend. Jadi cenderung melihat potensi penurunan di GBP USD. Oke, mungkin dari saya seperti itu Skip sih ya. teman-teman. Mm. Oke, oke. Thank you, Bos Ade, untuk ya sudut pandangnya dari Bos Ade POV-nya. Oke, lanjut ya. Ada yang request di NZD/JPY dan US 100. Sama nih ada yang bertanya, apa itu BOS? Bang mau tanya soal BOS. BOS itu yang saya tahu tuh bantuan operasional sekolah. Ya, jadi bercanda teman, bercanda, bercanda. Ada, memang Ma- ada. Maksudnya bos ini apa dulu ini? Tiba-tiba tanya BOS apa itu AD, BOS bos gitu. AD. Nah, gini. Sebelum lanjut ke NZD/JPY ini, intermezzo bentar. Ada memang istilah-istilah analisa yang dilakukan oleh para analis technical yang teknik analisa itu termasuk ke golongan teknik analisa khusus ya, yang saya tahu ya ada SMC, ICT, nanti di dalamnya di breakdown lagi ada yang menggunakan metode order block dan seterusnya. Yaitu ada istilah namanya BOS atau break of structure. Ya sebetulnya back to basic aja, di NS ini berulang kali dijelaskan dan dijabarkan. Ya cuman mungkin istilahnya kalau di sini kita nggak pakai istilah bos ya.
Simpelnya gini, simpelnya kita harus bisa melihat sebuah tren ya. Kalau uptrend ya pergerakannya seperti ini. Nah, dia membentuk suatu swing high dan swing low yang lebih tinggi. Yang mana yang namanya boss itu adalah ketika swing high ini ditembus. Nah, saya pakai garis warna biru ya biar membedakan. Ini ada swing high. Nah, ketika harganya ini naik menembus swing high sebelumnya, nah ini disebut sebagai break of structure. Simpelnya seperti itu ya. Kalau kebalikannya pas downtrend ya sama. Yang Sorry, ditembus sorry berarti Bos swing Hunter. low-nya. Sorry. Ya, Bukan awal mula pergantian tren itu ya disebut bos ya? itu COCH, change of character. Oh. Nah, itu Ya, istilah-istilah itu teman-teman yang kadang bikin bingung. Kalau di sini kita bahas basicnya dengan bahasa yang sangat amat simple. Breakout, rebound, breakout, rebound. Sudah nggak usah pakai boss, nggak usah pakai leader, nggak usah pakai dan kawan-kawannya lah. Apalah itu? Buat apa gitu? Bikin bingung. Bener, bikin Siap, bingung. bosku. Siap, Karena bosku. sama aja tadi ya. Nah, coba di nalarnya gitu loh. BOS. Kalau memang BOS itu adalah break of structure, dikasih nama bos biar keren. Cuman kan break of structure ya, apa yang harus kita lakukan kalau mau pakai si bos ini? Nah, bosnya kita manfaatkan. Gimana caranya? Kan mengetahui break of structure ya, mengetahui struktur, nggak cuma tren teman-teman. Nah, mungkin saya luruskan juga. Ambil aja basicnya kan break of structure. Kalau kita mau pakai bos ini pingin tahu, pingin bisa mahir ya harus tahu struktur harga. Secara nggak langsung kalau tahu struktur harga, ini contoh struktur harga, ini tuh struktur harga, ya, ini struktur harga. Kalau tahu struktur harga, akan secara nggak langsung akan tahu trennya. Karena tahu struktur harga ini semakin naik atau semakin turun. Nah, ini loh yang ini ya berarti contohnya kayak gini ini ya disebut BOS gitu ya, Bos ya Anton ya. betul Bos Ade. Nah, ini loh harga yang breakout resisten sebelumnya itu disebut BOS. Padahal kan ya breakout aja, biasa aja itu. Nothing spesial gitu loh. Spesialnya apa? Ini udah dari tahun 1900 ada gitu. Ada teori ini sudah ditulis gitu. Nah, dikasih nama tadi biar keren, bos gitu. Bingung lah kita ya. Bos ini apa, makainya gimana ya? Ya sebenarnya simple. Kalau namanya uptrend, nah ini sering kita bahas. Kalau uptrend, maka nggak usah pakai bos. Resisten sebelumnya ini kemungkinan akan di breakout karena kondisi harga semakin naik. Nih, dia down. Terus setelah down gini apa yang terjadi ya? Kalau yang namanya uptrend, ya sekali lagi nggak usah pakai COC. Kalau yang namanya uptrend, tandai aja awal mula kenaikannya naik, turun, naik, turun, naik, turun. Apa yang akan terjadi? Ya kemungkinan besar harga akan lanjut naik karena uptrend. Uptrend itu harga naik turun semakin naik. Nggak usah pakai bos, nggak usah pakai COC. Bikin bingung. Nah, kalau ini ternyata ini saya fokus tren ke sini aja dulu ya biar teman-teman nggak bingung. Nah, kalau ternyata ini ditembus, nah ini yang dikasih istilah mungkin COC, Clash of Clan, perang kita. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya change of character. Nah, karakter harga yang awalnya uptrend, trennya ini mulai berubah. Makanya dikasih nama COC, change of character. Maksudnya apa? Maksudnya ini bisa jadi awal mula pergantian tren gitu loh. Ya, kenapa kok bisa jadi awal mula pergantian tren? Ya, namanya uptrend itu harusnya semakin naik, bukan malah support sebelumnya di breakout. Nah, kalau support sebelumnya di breakout, ini tanda awal mula pergantian tren. Entah bisa jadi trennya mungkin akan non-trending, sideways, atau ya secara jelas ketika support di breakout, secara lebih jelas itu adalah tanda harga kuat turun. Maka bisa dikatakan kalau tren awalnya naik, ya ini jadi awal mula pergantian tren. Pendeknya yang awalnya uptrend menjadi downtrend. Sama halnya di sini, downtrend. Change of karakternya ya ini.
Kalau kuat turun kan harusnya seperti ini. Dari sini sampai sini resistennya itu semakin turun gitu loh. Sampai akhirnya ini resisten terakhirnya terbentuk di sini, harga ini membentuk harga yang lebih tinggi dari resisten sebelumnya. Berarti apa? Berarti udah nggak kuat turun. Nah, begitu harga naik. Nah, inilah berarti saya baru baru ingat ya. Saya baru ingat ini yang berarti disebut COC berarti ya, Bos Anton ya. Iya, betul Bos Adi. Nah, itu. Ya, semoga menjelaskan teman-teman. Monggo mungkin dilanjut monggo. Sambil Siap. cari peluang, sambil cari peluang lah. Iya, ya. Ya, itu intermezzonya ya. Semoga yang bertanya bisa lebih paham. Terus teman-teman yang baru mendengar pertama kali pun juga bisa mendapatkan gambaran. Termasuk yang sudah expert, yang mungkin sudah belajar ke kanan kiri, grup kanan kiri segala macam juga punya POV yang lain ya. Oke, Bose, kita ke sorry Bose. oh, Bose, boleh boleh. berarti yang GO ini kalau tarik trendline supportnya kan udah break itu ya, trendline supportnya. Nah, berarti Time kan frame yang mana? ya ini time frame 30 atau H1 kan Oh, kurang lebih sama tuh, oke. gitu kan. Soalnya kan dari ekor ke ekor itu kan, nah terus kan Yang mana tak, ini? ya bentar, dari situ terus tak update lagi kan, kan eh nah ke sana kan udah break tuh, break Iya, trendline iya. supportnya itu berarti bisa jadi dia naik ke atas untuk retest terus lanjut ke bawah ya kalau udah ini ya apa bahasan ya break Kalau lah trendline nih ini nggak sih bos ya. oke gini, kalau pendapat saya ya, saya kasih pandangan kembali ke GU dulu. Melihat di time frame kecil, maksudnya M30 kondisi seperti ini, saya tidak akan menggunakan acuan ini. Ya, ya meskipun bisa, tapi saya nggak akan pakai ini. Apalagi kondisinya sebenarnya masih, ya kalau di higher time frame-nya kan dia masih range-nya kan di situ-situ aja. Makanya saya menjadi acuan adalah di H4. Nah, malah ini lebih jelas. Saya bisa dapat acuan, oh di sini ada satu channel yang supportnya itu sudah di breakout. Ya ini nih channel. Nah, channel kemudian supportnya sudah di breakout seperti ini. Nah, ada kemungkinan karena ini dia sekarang masih tertahan di sini ya. Dia akan naik dulu. Naiknya sampai mana ya? Ukur aja Fibonacci dari sini ke sini. Nah, areanya itu nanti akan deket-deket dengan ini. Support trendline sebelumnya ini. Nah, setelah sampai sini ada Sorry, kemungkinan sorry, ya, sorry banget. Saya mau info boleh dulu boleh. ya teman-teman ya, biar nggak dikiranya nggak kabar-kabar. Saya untuk XAUUSD, saya cut profit transaksinya di harga awal, Hmm. kembali ke harga awal. Saya cut, ya saya cut profit, saya udah cut. Ya biar teman-teman ke info dulu. Jadi kembali ke harga awal, saya memutuskan cut. Karena ini saya jelaskan simpel dulu ya. Trendline-nya mana ini? Trendline. Sorry. Enggak. Unnoted-nya. Oh ini nih. Karena ini teman-teman. Karena dia ngikut ini. Saya lebih milih cut untuk saat ini. Saya lebih milih cut ya. Karena ternyata turunnya ini. Nah ini price action atau karakter harga bisa dinilai dengan kondisi seperti ini juga. Apalagi kita trading jangka pendek ya. Hal-hal seperti ini bisa bisa jadi pertimbangan untuk mau di cut apa enggak. Ya, mau di cut apa enggak. Karena ini kita bisa lihat polanya karakternya seperti ini, mending kalau saya lebih milih cut. Makanya saya info dulu. Mumpung dia masih di harga-harga entry awal. Seandainya dia turun ya udah, saya kehilangan potensi profit tapi saya nggak kena resiko juga. Itu. Thank you. Mungkin bisa lanjut. Siap. Thank you update informasinya, Bos Ade. Nah, saya lanjutkan dulu untuk GBP USD ya. Jadi menanggapi komentarnya Bos Yahya tadi, yang saya lihat seperti itu malah di H4 ini acuannya menjadi lebih jelas menurut saya. Kalaupun memang nanti harga ini akan naik, maka di time frame kecilnya nanti akan terbentuk struktur market uptrend seperti ini.
Nah, ini malah lebih jelas. Jadi kalau kita mau trading di time frame kecil pun juga kita punya acuan yang lebih pasti. Tanggapan saya simple, seperti itu saja ya. Jadi setiap kali saya menjumpai di time frame kecil kok strukturnya nggak jelas, arah trennya nggak jelas, saya langsung naikkan ke time frame besarnya untuk melihat eh, trennya itu seperti apa. Semoga menjawab ya ini untuk Bos Yahya yang menanyakan untuk ini Siap, GU siap. tadi. Makasih point of view-nya, Bos Ed. Siap, sama-sama. Oke, lanjut ke NZD JPY. Ini ada yang request di NZD, JPY, dan juga US 100. NZD JPY ini kalau saya cermati ya, pergerakan harganya di higher time frame di D1 ini masih dalam kondisi uptrend. Dia masih strong uptrend seperti ini. Berapa bulan ya? Hampir 3 bulan ya dia uptrend. Sehingga memang kita bijaknya tuh mencari peluang buy. Nah, coba saya perdetail dulu di H4. H4-nya ini dia sudah selesai koreksi dan menurut saya cukup ketinggalan momen sebetulnya kalau kita mau entry. Sebetulnya momen entry paling bagus tuh ketika harga masih di area-area ini. Jadi begitu dia turun, kemudian dia kayak gini, dia tertahan di support sebelumnya ya, artinya nggak jadi CUC ya. Maksudnya kalau kita naikkan ke daily kan ini jadi satu support daily yang mana nggak ditembus ya. Jadi eh, dan dia naik lagi kayak gini. Dan naiknya ini sepertinya kelihatannya ya dia akan mengejar ke high ini atau malah membentuk suatu high yang baru ya lebih tinggi lagi. Jadi kalau kalau saya komentari untuk instrumen satu ini yang jadi JPY, kalau kita mau mengikuti tren besarnya yaitu uptrend, sudah cukup ketinggalan peluang ya. Ini udah naik cukup cukup jauh. Harusnya di sini. Waktu masih di sini, coba ya kita detailkan lagi di H1 atau M30. Sepertinya sempat sideways di situ. Nah ini M30 lah kelihatan. Nah di sini kita mendapati satu area ya di mana harga sempat bergerak sideways. Nah ini ya malah kita bisa manfaatkannya di situ. Nah, jadi ketika dia breakout dari sideways-nya ini, kita bisa entry buy. Tapi untuk sekarang ya sudah terlampau jauh ketinggalannya NZD-JPY. Kalau saya pribadi sih untuk saat ini wait and see dulu sih untuk NZD-JPY. Seperti itu. Simple saja teman-teman. Ada yang mau ditanggapi dulu nggak untuk NZD-JPY? Sembari saya cek-cek di time frame kecil nih. Skip sih memang. Eh, atau mungkin ada ini ada floating yang bertanya. Nah, sembari menunggu ya, kalau mau ada direspon silahkan, kalau nggak pun juga nggak masalah. Saya bahas dulu untuk US 100 karena dia sudah ATH lagi nih. Nah, US 100 saya masih belum merubah pendapat dan pandangan saya. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika saya membawakan live trade juga di hadapan teman-teman, waktu sebelum ke Bali kalau nggak salah. Oh iya, semalam juga sempat saya review sebentar. Ini dia masih terus meluncur menuju ke level yang saya tandai dengan garis warna ungu. Nah, garisnya jelas banget nih. Di harga 23174 yang mana ini merupakan area koreksi Fibonacci. Nah, sebenarnya Fibonacci ini adalah tools yang sangat berguna ketika teman-teman menjumpai kondisi di mana dia sudah kayak gini nih, dia sudah breakout dari all time high sebelumnya. Nah, jadi pertanyaan adalah sampai mana dia akan naik? Ya, simpelnya kita bisa memanfaatkan tools Fibonacci dengan cara seperti ini. Nah, dengan kita menarik kayak gini, kita mendapatkan acuan yang jelas. Oh, ternyata dia menuju ke level 2618 Fibo. Nah, ini yang sekarang terjadi seperti itu. Jadi, untuk US 100 ini, karena saya lebih prefer mencari peluang buy, ya better nunggu dulu dia koreksi. Kalau mau sell, ya saya akan sangat berhati-hati ya untuk US 100. Tidak yang begitu harga nyampe ke 2618 terus langsung sell gitu enggak. Karena kalau mau nge-sell di sini, pertanyaan berikutnya adalah SL-nya mau di mana? Karena kita nggak ada acuan lain lagi. Swing high yang dulu pernah terbentuk pun nggak ada. Karena ini all time high.
Makanya saya prefer nunggu dia turun untuk koreksi, baru nanti masuk lagi buy. Nah, seperti ini. Oke ya, untuk US 100 menurut saya seperti itu, singkat dan padat saja. Ada yang mau dikomentarin dulu nggak teman-teman? Sampai poin ini, US 100 dan juga NZD JPY. Nah, sebelum ada yang tanya lagi soal BTC. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akan kasih point of view untuk pergerakan di market kripto. Ini ada Bitcoin. Ini pembahasan kemarin ya. Pembahasan kemarin. eh, saya melihat, kalau kemarin ya, melihat ada kemungkinan dia untuk turun, koreksi. Tetapi ternyata dia naik lagi. Dan kalau kemarin kita entry sell, untungnya saya juga nggak ikut ambil peluang sell, teman-teman. Ini baru kemarin kita prepare ya, prepare. Nah, ternyata dia malah naik lagi kayak gini. Nah, jadi yang kemarin waktu saya lihat kondisinya itu dia turun, kemudian bentuk kayak gini kan pertanda ya. Biasanya tiga gerakan ya, satu, dua, tiga, baru naik. Nah, ternyata ini beda ya, faktanya berbeda. Dia turun, kemudian naik. Turunnya ini membentuk satu swing yang lebih tinggi. Nah, ini menandakan kalau si apa namanya struktur market bullishnya atau uptrend di time frame besarnya ini masih dijaga. Jadi kalau kayak gini ini masih berpotensi untuk naik lebih jauh lagi untuk kripto atau Bitcoin. Nah, saya akan coba cek di daily dulu. Nah, di daily-nya seperti ini. Ya, ini simpelnya kalau kita mau ini ya, mau lihat potensi kemananya ya ini bisa sampai 127. Jadi masih ada potensi ke sana. Tinggal ini, ada yang mendukung atau enggak. Kalau yang saya update terakhir sih, untuk ini ya, Genius Act-nya ini udah 99% mau disahkan. Ini akan benar-benar mendukung dunia atau industri kripto yang nggak cuma di Amerika tapi di seluruh dunia. Ya ini bisa jadi akan ini menjadi satu disrupsi yang baru ya. Jadi kripto ini bisa semakin mahal lagi nanti harganya. Pandangan saya seperti itu untuk kripto. Kemudian kalau ditanya peluang per siang hari ini kalau untuk kita trading ya, nah sebenarnya ada peluang tapi kita cukup cukup ketinggalan karena nggak sempat ini ya update pantau ya. Nah ini jadi pola double bottom ya meskipun bottomnya ini nggak terlalu apa namanya terletak di level yang sama tapi ini berhasil naik setelah dia tembus neckline-nya. Saat ini saya masih nunggu dulu sih. Ini nih kayak gini nih kurang begitu oke kalau mau ambil peluangnya untuk buy. Better nunggu dia ini dulu aja, nunggu dia turun terus ya kita bisa nanti pakai acuan ini. SL-nya di sini. Nah, dia mulai naik kayak gini kita entry. BTC seperti itu, terus ada yang request di XRP ya akhirnya ya, kripto dengan instrumen yang berbeda. XRP ya, saya sudah pantau di sini XRP. Ini juga kalau lihat candlenya nih, nah kalau udah kayak gini nih simple banget, nggak usah FOMO, ya nggak usah FOMO. Biarkan dia menyelesaikan tugas membentuk struktur marketnya dulu, karena dia sudah ATH juga, ya sudah ATH, ya biarin dia nanti turun sesaat dulu, baru kita cari momen lagi untuk masuk. Seperti itu sih untuk XRP, simple banget ya. Karena apa? Karena mau entry buy sekarang pun ya menurut saya terlalu terlalu gambling ya. Buat apa kita bayar lebih mahal sesuatu yang kita nggak bisa mastiin apakah dia masih akan naik atau enggak. Ini untuk XRP seperti ini. Singkatnya ya, kalau saya cerita dikit soal XRP, XRP ini kan salah satu anu ya, apa jaringan yang dipakai juga untuk transaksi selain ETH. Nah, ini ETH dan Tron tentunya, selain ETH dan Tron. Jadi ketika apa undang-undang yang Genius Act itu mau disahkan ya ini tentu menjadi kabar baik untuk XRP, Tron dan juga ETH. Kita cek aja ETH.
TRX coba TRX. Nah, turun juga naik kayak gini. Ya, naik, turunnya naik, terus kemudian ETH, nah dia juga naik kayak gini. Pasti itu pasti. Karena ini nggak semuanya selalu sama ya. Ada yang naiknya kecil, pelan, ada yang ya cukup kencang juga. Cuman mostly naik semua teman-teman untuk kripto. Ya mungkin itu sih insight dari saya untuk BTC dan juga XRP siang hari ini. Oh ada yang ini juga ternyata ada yang request di CHF JPY. Oke ini singkat aja ya CHF JPY terakhir. Kita coba lihat dulu CHF JPY. Kalau mau ada ini ya pembahasan atau komentar untuk yang kripto atau US 100 dipersilahkan ya. Nah, ini thank you nih yang sudah spill-spill peluang. Tahu nggak teman-teman? Ini nggak? Ada yang ngelihat sesuatu nggak? Saya pengen tahu dong, teman-teman ini ngelihat something nggak nih di sini? Double bottom bosku. Iya, benar, double bottom. Menurut saya ini eh, jadi cukup cukup cantik karena dia pergerakannya ini masih uptrend ya, uptrend kayak gini. Kemudian di tengah-tengah pergerakan uptrendnya dia membentuk satu pola yang sebenarnya awalnya ini ya berpotensi menjadi satu gerakan koreksi atau malah bisa saja jadi tren, tapi ternyata support sebelumnya ini nggak mampu ditembus. Dia naik dan ini sebenarnya sudah sempat breakout kecil ya, tapi breakoutnya breakout ekor. Nah ini menjadi satu pertanda bahwa memang turunnya ini cuman sebatas untuk koreksi aja. Nah, dia nggak mampu turun lebih jauh. Ya kalau udah kayak gini nih kemungkinannya dia akan naik mengikuti tren besarnya, seenggaknya sampai sini. Atau ya kalau memang dia naiknya juga udah mulai melemah, ya ini jadi sideways dulu. Nah, bisa seperti ini juga. Saya, saya akan ambil peluangnya ya dengan trading plan seperti ini. Nah, kita coba buatkan trading plan-nya dulu. Ini harga sekarang. Nah, SL-nya, nah saya akan pakai acuan ini ya, low yang ini. Nah, kasih toleransi dikit. Kemudian untuk TP-nya 1:1 atau high sebelumnya. Nah, ini kayak gini. Ini udah cukup oke sih. Sebenarnya kalau mau TP2 juga bisa, teman-teman bisa tinggal ukur saja dari high ke low-nya pakai Fibonacci. Ini nanti akan dapat target TP2 yang lebih jauh. Nah, dapat 1:2. Oke ya, saya akan ambil peluangnya. Silahkan teman-teman kalau ada yang sesuai atau cocok, monggo diambil. CHF JPY. Bentar, saya nyari pairnya dulu. Belum ada ternyata. CHF JPY. R. XAU ada peluang falling wedge. Oke, bentar. Ini masih ada yang request Audi USD soalnya ini Bos Eben, mohon maaf, kelewatan tadi berarti. Gak apa-apa bos ya. Soalnya tadi kan tak lihat siapa? Bos tadi kan narik tren atas bawah, tak lihat loh itu kan falling wedge gitu loh. Terus tak cek, Oh, oke oke. semoga jadi tapi Siap, siap. Saya ini, tunggu sebentar ya, saya mau share gambar untuk yang CHF JPY dulu. SL-nya berarti 80 pips ya untuk CHF JPY bos ya. Iya, betul, betul. Mungkin gini ya, ini trading play-nya untuk target TP-nya itu sedikit di atas swing hack terakhirnya karena yang menjadi referensi saya itu adalah stop loss-nya supaya 1:1 ya minimal. Ya nanti tipsnya paling kalau sudah running profit teman-teman bisa
bisa pasang SL plus. Nah, ini ya sudah selesai. Saya akan kirimkan gambarnya. Nanti malam kita akan coba review lagi ya, apakah sudah running profit atau running minus atau malah udah TP atau kena SL. Ini by CHF JPY. Oke, karena waktunya semakin mepet atau menipis, saya akan langsung ke AUD USD dulu. AUD USD. Ini Bos Eben yang request. AUD USD ini dulu sempat kita bahas ya, ada potensi apa namanya double top. Tapi ternyata turunnya dia terbatas sampai ke sini saja ya. Ini udah kita tandai juga sebetulnya. Setelah itu dia ada kenaikan lagi. Kalau menurut saya sih di kondisi kayak gini ini wait and see dulu sih, belum belum ada di daily-nya ya, belum ada kepastian apakah dia akan bentuk satu struktur downtrend kayak gini atau enggak. Ya, atau kita coba buka dulu time frame H4. Nah, kalau di H4 ini kan sebenarnya struktur marketnya sudah kelihatan ya, dia mulai mulai kelihatan ini. Nah, downtrend kayak gini. Dan sekarang ini kayaknya lagi ada di level 50,618 Fibo. Nah, kita cek dulu. Mungkin Bos Eben yang lebih memahami karakter pairnya, silahkan nanti dipertimbangkan. Kalau mau memang agresif entry di sini, katakanlah gitu ya. Sekarang dengan acuan SL yang ini, dan menilai harga masih kuat turun, kemudian ngambil 1618-nya, nah itu juga nggak masalah. Nah, seperti ini. Kalau mau menjadikan ini target TP-nya, low sebelum jadi TP-nya, maka stop loss-nya juga harus di ini pertimbangkan supaya 1:1. Nah, seperti ini. Cuman ini belum valid ya Bos Eben ya. Jadi ini masih hanya merupakan potensi swing high yang baru yang lebih rendah. Cuman belum valid. Sabar dulu sih kalau menurut saya. AUD USD clear seperti itu saja, singkat, padat. XAU sudah break trendline resisten. Oh ini. Ya ini, Bos Ade ada tanggapan dulu nggak sebelum mungkin kita akhiri siang hari ini? Apakah ambil peluang buy? Ya, sebenarnya kalau dari pola lihat ini ya, ini bisa dimanfaatkan jadi peluang buy sih. Nah, makanya tadi sebelum apa running loss, nah makanya saya info kalau saya lebih milih saya cut. Ya, saya cut untuk apa sell-nya saya cut. Sekarang kalau misalkan mau ambil peluang baru, nah ini malah bisa manfaatkan peluang buy-nya ini. Ini jadi peluang cukup bagus juga. Trading plan-nya gimana Bos Ade? Ya ini ngikut ini oke sih. Ini oke. Ini malah malah bisa 1:2. Jarak stop loss-nya juga berapa? 700 800 poin nggak terlalu jauh. 800 Ya, poin. 800 poin. Ya ini oke sih. Ini oke sih. Ya, saya belum info di grup tapi. Habis ini saya info deh untuk ini ya, yang tadi sudah kita kita Cut ya. cut. Oke ya, teman-teman silakan di ini ya, dipertimbangkan untuk yang mau follow trading plan terbarunya untuk gold. Target TP pertama itu bisa 1:1 dulu mungkin oke Bos Ade ya untuk target TP satunya. Boleh. 1:1 boleh. Nah, ini kalau yang baru entry di harga sekarang 1:1-nya di level 3347. Kalau yang mau TP2 atau cukup jauh TP-nya ya kita manfaatkan level Fibonacci. Itu TP2-nya ada di 3351,5. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Setelah ini saya akan share dulu peluang yang kita ambil.
Ya, untuk SL-nya di 3331. Oh, SL 3336. Bentar. SL 3336 berarti pendek banget ya. Ini dapat acuan dari mana? Nah, Bos Ade ada tanggapan nggak nih? Kalau SL di Hmm? 3336, mungkin ini kali ya jadi acuan atau Enggak sih, gimana nih? kalau 3336 saya enggak, kependean. Kependekan ya bos ya. Menurut saya kependean, menurut saya Iya, kependean. Saya enggak sesuai, enggak cocok aja kalau terlalu pendek ya. Oh ya siap Kan siap. kan nah ini kan kita analisa di time frame M30 M15 30. oke lah. Dan Ya. kita lihat polanya kan seperti ini. Polanya seperti ini, ada falling wedge. Kita entry buy karena pola misalkan. Nah, tapi kalau SL-nya diletakkan di 3336, benar tadi pertanyaannya Bos Anton, kenapa? Harus tahu dulu kenapanya. Ya, jangan sampai sering kita bahas, jangan sampai entry-nya karena apa, tapi exit plan-nya karena apa, itu beda hal. Ya, jadi ibaratnya kayak analisanya misalkan di H4 tujuannya swing trade, sudah pertimbangan A, B, C, begitu mau eksekusi nggak siap resikonya, terus SL-nya berubah jadi scalping. Nah, ini kan nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai. Nah, sama halnya kalau kita lihat pola, sebenarnya nggak usah yang terlalu ribet mikir SL-nya berapa poin, diletakkan di bawahnya acuan mana gitu ya. Kalau pola itu enak sebenarnya, karena begitu pola terbentuk, udah valid breakout gitu misalkan ya, SL-nya ya harga low dari kondisi sebelumnya. Bahkan menurut saya, nggak usah dikasih toleransi khusus pola. Karena kalau kita bicara harga turun ke sini, yang kita bisa lihat atau yang kita dapatkan adalah polanya gagal terbentuk. Ya udah gitu loh. Nah, sebenarnya kan seperti itu. Kalau mau tetap dikasih toleransi juga nggak masalah, karena bisa aja misalkan sideways dulu baru naik, apalagi kayak apa time frame kecil ya, itu bisa terjadi. Nah, cuman menurut saya seperti itu gitu. Jadi jangan terlalu pendek juga sih. Apalagi 3336 ya. Kalau kalau misalkan kita bicara harga koreksi kayak gini, baru naik, kena SL dulu ini, baru naik. Ya kan? Kena SL dulu baru naik. Nah, ini nih awal-awal mula penyebabnya nanti apa? Belakangan cerita saya kok sering kena SL dulu baru TP ya. Ini awal mulanya kayak gini nih. Nggak siap resiko, dengan jarak yang besar, akhirnya dipaksakan SL-nya pendek. Atau full margin tadi. Oh, ini potensi naik naik naik. Wah, entry sampai mentok ya, turun dikit MC. Habis itu harga naik. Wah, tahu gitu, tahu gini, tahu gitu. Nah, itu ya. Kalau nggak benar-benar dipertimbangkan atau dihitung seperti itu jadinya. Ya, kalau kalau saya nggak cocok ya 3336, saya kurang cocok. Lebih cocok acuannya ini. Kalau memang melihat ini sebagai satu kenaikan ya. Ya bosku. Tuh. Siap, siap. Mungkin seperti Jadinya itu. pakai TP1 apa TP2 bosku? Gimana gimana? Gimana gimana? Jadinya pakai TP1 apa TP2? Jadinya Saya itu gold ini. saya pakai acuan TP-nya itu di 3351, area-area 3351 yang ini yang lebih jauh. Saya pakai acuan ini. Ya Ini bosku. masih menurut saya masih sangat sangat possible tersentuh ya. Kalau mau TP1 jadikan jadikan pertimbangan, jadikan ini aja. Ketika naik sampai area TP1, kita buat SL plus aja sambil sambil tunggu hasilnya seperti apa. Ya mirip kondisi barusan ya. Kita ngambil sell kurang 100-200 poin. Nah, udah hampir nyentuh TP kan? TP pertamanya ya kita buat SL plus aja. Jadi TP pertamanya itu jadi acuan, apa ya? Area amannya lah itu. Ya mungkin seperti itu. Oke ya teman-teman ya, saya kira untuk goldnya cukup jelas ya untuk trading plan terbarunya. Kita ambil setup buy di gold.
Oke, saya dan Bos Ade langsung saja kami berdua mau pamit dulu teman-teman. Kita ketemu lagi nanti malam. Kita bisa review peluang kita ambil siang hari ini untuk gold dan juga CHF JPY. Terima kasih kebersamaannya. Ya, silahkan dilanjutkan dengan aktivitas masing-masing. Sampai jumpa nanti malam. NS Trade, konsisten anytime, anywhere.